Nah, yang kedua, mulai dikembangkan buzzer berbayar, Ya, dan influencer berbayar, dan survei berbayar. Itu kami anggap dengan sengaja menumbuhkan benalu-benalu dan perusak demokrasi. Jokowi ini kan tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Ya, betul banget. Tidak pernah berjuang untuk mencoba memperbaiki nasib rakyat. Ya. Ya, tapi dia diuntungkan gara-gara demokrasi, rakyat biasa bisa terpilih jadi presiden. Ya. Ya. Tetapi ironisnya, apa-apa yang telah dibangun, diperbaiki zaman reformasi sebelumnya, dirusak semua, dilemahkan, dipreteli, sehingga Jokowi semakin otoriter. Karena ini bulan Mei. Bulan Mei, ya. 25 tahun kejatuhan Pak Harto. Reformasi ya. Mungkin saya review dulu sedikit. Oke. Pak Harto banyak jasanya. Ekonomi stabil selama berapa puluh tahun. Ya. Kebutuhan dasar rakyat juga dipenuhi. Ya, betul. Sekolah dasar, puskesmas, lain-lain. Sekolah juga nggak mahal-mahal amat. Ya. Tapi makin kesini makin otoriter. Makin melakukan sentralisasi di berbagai bidang. Kemudian terjadi krisis, terjadi gerakan mahasiswa dan para aktivis pro-demokrasi. Akhirnya Pak Harto tumbang. Ya, ya. Itu yang disebut sebagai reformasi. Reformasi, betul. Pertanyaannya, ada manfaatnya nggak sih reformasi? Oke. Karena banyak anak-anak muda hari ini kan nggak tahu, ya kan? Banyak juga yang menilai reformasi hasilnya apa hari ini udah menyimpang gitu. Ya. Nah, untuk itu kita perlu bagi 25 tahun sehabis reformasi menjadi 3 periode. Oke. Periode yang pertama adalah masa Presiden Habibie dan Gus Dur. Nggak lama, hanya 4 tahun, dari tahun 98 sampai 2001. Ya, tapi itu adalah musim semi demokrasi. Oke. Bentar, nggak apa-apa. Jadi Bang, kalau Abang bagi masa reformasi ini dalam 3 babak. Tadi babak pertama adalah babaknya siapa namanya, Habibie dan Gus Dur, ya. Jadi 25 tahun setelah reformasi kita bagi jadi 3 babak. 3 babak ya. Babak masa Habibie sama Gus Dur hanya 4 tahun. Itu musim semi demokrasi. Musim semi demokrasi. Honeymoon lah. Kenapa? Baik Habibie sama Gus Dur, jiwanya memang demokratis. Ya, ya, ya. Jadi anggota DPR nggak pernah dikontrol, nggak pernah diarahkan, disuruh diam. Pers dibebaskan, Siup dicabut. Yunus Yosvia itu betul, ya. Betul. Bebasan pers hidup banget tuh. Dan nggak ada panggil telepon media untuk nggak muat ini nggak muat. Betul. Silakan. Iya, betul. Yang mau demokrasi juga silakan. Iya, betul. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, pada masa musim semi demokrasi, kinerja ekonomi juga relatif bagus. Bayangkan masa akhir Pak Harto, pertumbuhan ekonomi minus 13%. Iya. Ya. Apa yang terjadi? Pak Habibie perbaiki, naikkan ke minus 3%. Wow, naik 10% berarti ya? Ya. Nah, kami naikkan dalam waktu kurang dari 2 tahun minus 3% ke 4,5%. Oh, 7,5%. 7,5%. Betul. Iya kan? Dalam waktu sangat pendek.
Nah, yang kedua adalah zaman Pak Harto semua disentralisasi oleh pusat. Ya, ya. Makanya Pak Habibie itu memulai undang-undang desentralisasi agar supaya kewenangan dan lain-lain itu ke daerah. Tapi masa pemerintahan Pak Habibie singkat sekali, dia nggak sempat bikin undang-undang pelaksanaan desentralisasi. Kamilah sebagai Menko Gus Dur yang merumuskan undang-undang untuk pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama, kita pindahkan ratusan ribu PNS status pusat ke daerah supaya daerah punya SDM yang lumayan gitu. Yang kedua, kita bikin undang-undang tentang alokasi umum. Bagaimana membagi subsidi dari pusat ke provinsi dan kabupaten. Ya, memang rumusnya sederhana berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Itu perlu diperbaiki. Ya. Nah, yang ketiga, kita bikin undang-undang alokasi khusus. DAK ya? Ya, karena ada daerah-daerah penghasil minyak bumi dan gas, mereka dapat persentase dari ekspor oil and gas. Itulah yang menjelaskan kenapa Riau, Pekanbaru maju, karena banyak uang. Sebagian balik lagi. Kalau zaman Pak Harto semua ke pusat ya? Ya. Kemudian Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, berkembang cepat karena kebagian persentase dari ekspor minyak bumi dan gas. Jadi kalau kita ingin mengurangi ketimpangan antar provinsi, wilayah, cara yang paling benar itu adalah dengan memperbaiki dana alokasi khusus. Misalnya tidak hanya oil and gas, tapi maritim, sumber daya ikan, daerah dapat persentase ekspor. Maluku maju, sekitar Flores maju, Riau lautan maju. Misalnya kita masukkan daerah penghasil mineral dan batu bara harus dapat persentase dari ekspor. Kebayang nggak itu? Ya, Kalimantan akan maju, Sulawesi yang banyak mineralnya, emas, nikel akan maju, Papua dan lain-lain. Nah, jadi memajukan ke daerah, mempercepat perkembangan ekonomi daerah, bukan dengan bikin ibu kota baru. Ini kan proyek ngelindurnya Jokowi, lagi mimpi ngelindur, ya kan? Bikin ibu kota baru. Nah, tapi anak buahnya semua ABS semua. Nggak ada yang bilang, Pak Presiden, cara paling bagus, efektif untuk mengurangi ketimpangan adalah perbaiki sistem alokasi khusus. Bang, soal IKN sebentar Bang. Ini kan Basuki ini kan menteri yang paling setia kepada Jokowi. Saya nggak tahu apakah Pak Basuki lagi ngelindur juga, tiba-tiba dia bicara depan pers bahwa realisasi investasi di IKN itu masih nihil Bang. Ya, akhirnya dia harus pada ngaku lah. Iya. Karena kan pertama dulu dijanjikan semua swasta. Ya kan? 100 triliun mau masuk apa? Buntutnya kan uang APBN. Belum jadi apa-apa. Ya. Memang pejabat harus mulai ngaku sekarang. Kalau enggak nanti bisa masuk pengadilan loh. Oke. Jadi sehabis masa musim semi demokrasi dan perbaikan ekonomi tadi, termasuk kita waktu itu berhasil mengurangi kemiskinan 10 juta dalam waktu 2 tahun. Gini Index itu terendah. Jadi pemerintahnya betul-betul berpihak sama rakyat gitu. Nah, sehabis itu masa kepresidenan Mbak Mega sama SBY. Kita sebut masa itu disebut sebagai stabilisasi demokrasi. Artinya mereka meneruskan, nggak ada penangkapan-penangkapan, oposisi, beda pendapat boleh, dan sebagainya. Saya potong dikit Bang, waktu zaman SBY, Abang mungkin masih ingat ada demo di depan patung kuda sana, bawa kebo Bang.
SBY, nggak diapa-apain tuh Bang? Ya, itulah contohnya. SBY di depan HI waktu itu. Iya, depan HI, tapi agak kesana geser ke sana, iya kan? Dia nggak diapa-apain, padahal itu jadi berita masuk New York Times. Dan saya ada di sana soalnya. Jadi baik Mbak Mega maupun SBY paham prinsip demokrasi. Ada ruang dia nggak mau cawe-cawe untuk mengganggu demokrasi. Ya. Nah memang ada satu masalah, yaitu pada masa yang tahap yang kedua ini, ketua umum menjadi sangat berkuasa, sehingga bisa memecat, merecall anggota DPR. Ya. Nah ini mengakibatkan anggota DPR pelan-pelan menjadi nggak berani kritis. Padahal pada waktu masa Gus Dur sama Habibie, anggota DPR itu sangat agresif, sangat berani dan sangat kritis. Karena memang kita menghargai fungsi kontrol dari dan DPR. Waktu itu mah anggota dewan betul-betul wakil rakyat Bang, bukan wakil partai Bang. Bukan wakil partai. Iya betul. Nah tahap yang ketiga terjadi setelah Jokowi jadi presiden 2014. Kita sebut? Nah, kita sebut, sebelum sebut kita lihat dulu alasannya. Oke. Jokowi ini kan tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Ya, betul banget. Tidak pernah berjuang untuk mencoba memperbaiki nasib rakyat. Ya, tapi dia diuntungkan gara-gara demokrasi, rakyat biasa bisa terpilih jadi presiden. Ya. Tetapi ironisnya, begitu dia jadi presiden, demokrasi dia preteli. Ya, caranya mereteli, undang-undang ITE dipakai buat nangkepin orang-orang. Padahal harusnya undang ITE itu untuk menangkap penjahat-penjahat keuangan dan online. Ya, namanya juga transaksi elektronik, Bang. Elektronik, malah itunya nggak dipakai. Dan saya hal itu korbannya saya. Nah, yang kedua, mulai dikembangkan buzzer berbayar, dan influencer berbayar, dan survei berbayar. Itu kami anggap dengan sengaja menumbuhkan benalu-benalu dan perusak demokrasi. Nah, yang ketiga, Undang-Undang KPK yang kita mulai zaman Gus Dur, selesai zaman Mbak Mega, malah dipreteli, dilemahkan KPK-nya. Jadi kelihatan niatnya untuk melindungi para pejabat yang melakukan korupsi dan sebagainya. Jadi kalau KPK Bang mengutip kata Abdullah Hamahua, Edi itu bukan dilemahkan, tapi disakratul mautkan. Yang ngomong Abdullah Hamahua ya, penasihat KPK selama 8 tahun nih. Nah, yang lebih berbahaya lagi, berapa waktu yang lalu diloloskan undang-undang KUHAP yang baru. Memang pelaksanaannya 3 tahun lagi. Tapi kalau undang-undang itu berlaku, rakyat yang mengkritik menteri, gubernur, anggota DPR bisa dipenjarakan. Bisa dipidanakan. Ini sangat-sangat anti-demokratis. Sangat brutal. Mengalahkan penjajahan Belanda. Mengalahkan, Bos. Iya, mengalahkan penjajahan Belanda. Pak Harto nggak ada apa-apanya dibandingkan langkah ini. Nah, jadi periode Jokowi ini sejak 2014 kami anggap bukan lagi reformasi, tapi deformasi. Deformasi. Ya kan? Apa-apa yang telah dibangun, diperbaiki zaman reformasi sebelumnya, dirusak semua, dilemahkan, dipreteli, sehingga Jokowi semakin otoriter. Nah, kembali tadi ke pertanyaan. Tenggelam tadi. Ya, 3 fase tahap daripada reformasi. 4 tahun pertama musim semi demokrasi. Kinerja ekonomi sangat pro rakyat. Roket tuh benar. Kemudian periode tahap stabilisasi demokrasi. Zaman Mbak Mega sama SBY. Zaman Jokowi justru sebaliknya. Apa yang udah bagus itu dipreteli. Makanya saya rabut tahap ini tahap deformasi. Nah, kenapa bisa demikian?
Saya di dalam berbagai kesempatan menyatakan demokrasi kita demokrasi kriminal. Iya, betul. Iya kan? Betul. Segalanya itu tergantung uang dan siapa yang bayar. Iya. Nah, tapi saya perlu naklah istilahnya, Ed. Iya. Ya, kalau demokrasi kriminal kan terlalu keras ya. Kita ganti istilahnya. Jadi? Demokrasi survei. Survei itu pasti bayar. Pasti bayar. Apapun pasti bayar. Ya, rakyatnya dimiskin-miskin supaya dibayar dikit milih mereka. Oke, gitu maksudnya. Nah, tapi kalau baca survei, bahasa Indonesia kan survei. Nah, demokrasi kebanyakan survei berbayar. Yang benalu demokrasi malah digedein dalam periode tahap ini. Bang, masih soal survei tadi, Bang. Survei berbayar. Penonton Bang Edi Chandra kebayang nggak di tengah suasana seperti sekarang, bagaimana rakyat tergencet harga segala macam tinggi semua, kok bisa-bisanya ada survei menyebut tingkat kepuasan terhadap Jokowi 82%. Ini kan menghina akal sehat, Bang. Bukan hanya menghina akal sehat. Perusahaan-perusahaan survei ini melakukan kejahatan. Kejahatan ya. Menipu publik. Iya kan? Saya ngerti sih para pemilik survei ini memang kaya raya, sangat kaya raya. Dia jadi parasit benalu demokrasi dan jadi kaya raya, mengorbankan logika, mengorbankan fakta, dan istilahnya menipu rakyat. Mungkin pada waktunya kita tuntut mereka ke pengadilan, sangat merugikan demokrasi. Siap kalian ya para survei tadi, hati-hati kalian ya. Sekarang kalian masih bisa membodohi dan menghina rakyat serta tadi istilahnya apa? Membohongi rakyat ya. Tapi tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Oke, pertanyaan terakhir barangkali menjelang tutup. Jadi di tengah sandiakala nih, orang bilang gitu, sandiakala menjelang tenggelamnya matahari Jokowi, tadi Bang Rizal udah kasih nasihat, harusnya kembali humble segala macam. Tapi buat kita ini bagaimana? Ada nggak? Saya ngobrol dengan banyak orang, termasuk kiai-kiai di kampung-kampung dan juga kiai-kiai besar yang punya pondok ribuan santri, itu bilang ini memang kerusakan sudah terlalu berat, Edi. Harus diselamatkan Indonesia. Semakin lama semakin rusak. Nah, ini gimana nih menjawab? Saya kira itu perasaan yang umum di kalangan orang-orang yang cinta bangsa Indonesia. Cinta negara kita, bahwa udah terlalu rusak, terlalu banyak errornya. Nah, solusinya seperti saya katakan tadi, kita ganti handphone lah, secepatnya lebih bagus gitu loh.